wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan sebuah materi yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan. Nah, sebelum kami menjelaskan materi-materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya Robi Nur Yasin dan kedua teman saya Vidya Muharni dan Nuresi Ramadhani. Baiklah teman-teman, langsung saja simak video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita kepada poin pertama, yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber pada filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Maksudnya di sini adalah landasan filosofis pendidikan ini bersumber pada filsafat. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. Jadi, landasan filosofis pendidikan ini bersumber pada pengetahuan yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu juga terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Misalnya misalnya di dalam lembaga sekolah, yaitu sekolah dasar. Nah, kita lihat nih apakah kurikulum yang sudah diterapkan ini tercapai atau tidaknya, berjalan atau tidaknya. Nah, seperti itu. Baiklah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu pada poin karakteristik landasan filosofis. Karakteristik landasan filosofis yaitu berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau perspektif. Nah, kenapa dikatakan normatif atau perspektif? Karena landasan filosofis pendidikan ini berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya ataupun yang dicita-citakan. Dan selanjutnya saya yang akan melanjutkan penjelasan dari Robi Nur Yasin, yaitu fungsi landasan filosofis pendidikan. Dan fungsinya yaitu jika pendidikan yang diselenggarakan dengan landasan yang kokoh, maka prakteknya juga akan menjadi baik sehingga relatif akan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga prakteknya bisa berjalan dengan efektif, efisien, relevan untuk kehidupan masyarakat, kebutuhan individu maupun pembangunan. Baiklah, selanjutnya macam-macam landasan filosofis pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama landasan idealisme, yang kedua realisme, dan ketiga pragmatisme. Selain ketiga landasan tadi, masih banyak landasan lainnya, tetapi di Indonesia memiliki landasan nasional, yaitu landasan pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Dan yang pertama tadi landasan idealisme. Di sini para filosof mengklaim bahwa realita pada hakikatnya bersifat spiritual. Karena manusia itu makhluk berpikir yang memiliki tujuan hidup dan memiliki aturan hidup berdasarkan norma yang jelas. Dan yang kedua yaitu landasan realisme. Di sini para filosof mengatakan bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertata dalam hubungan di luar campur tangan manusia. Dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu didapat dari pengalaman dan penggunaan akalnya, serta tingkah laku itu berdasarkan hukum alam. Dan yang ketiga yaitu landasan pragmatisme. Landasan ini merupakan suatu sikap hidup, suatu metode dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Dan jangan lupa, pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya tetap berdasarkan Pancasila, dan pemahaman atas berbagai macam filsafat kita ambil hikmahnya, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya, peran landasan filosofis pendidikan, yang mana peran landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Baiklah, saya Vidya Muharni akan melanjutkan presentasi dari Nuresi Ramadhani, yaitu tujuan pendidikan filosofis. Berikut beberapa tujuan pendidikan filosofis, yaitu yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua adalah seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis pula, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan.
Yang keempat, hidup seseorang tersebut dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, pengetahuan berdasar berarti mengakui dasar-dasar hidup diri sendiri. Yang kelima adalah, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Dan yang selanjutnya adalah manfaat filosofis. Manfaat filosofis terdiri dari 5. Yang pertama adalah menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Yang ketiga, menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Yang kelima dan atau yang terakhir adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.